Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan hasil analisis buku teks Bahasa Indonesia untuk SMP garing MTS kelas 7 kurikulum 2013 edisi revisi 2017. Dengan dua rekan kelompok saya yaitu Devi Yuliani dan juga Siti Safira Nur Islami. Baik, selanjutnya saya alihkan kepada Devi Yuliani. Silakan. Baik, terima kasih Ketua. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Yuliani, selaku moderator yang menjalani presentasi terkait dengan rangkaian kegiatan presentasi kali ini. Adapun yang pertama yaitu sesi pembukaan yang telah dibuka oleh Ketua, dan ada sesi penutup. Baik, kita memasuki sesi yang kedua yaitu presentasi. Dalam hal ini, kelompok 6 akan menyajikan materi tentang analisis buku teks Bahasa Indonesia untuk SMP garing S kelas 7 kurikulum 2013 edisi 2017 yang akan disajikan oleh Siti Safira Nur Islami. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan saya Siti Safira Nur Islami. Di sini saya sebagai penyaji materi kali ini. Next. Baik. Identitasnya. Identitas buku. Baik, yang pertama ini ada identitas buku. Judul bukunya Bahasa Indonesia, pengarang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, penelaah oleh Dwi Purnanto, M. Rapitang, Felicia N. Utorodewo, penulis oleh Titik Harsiati, Agus Trianto, dan Eko Sasi, penyelia penerbitan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud, cetakan keempat edisi revisi 2017, tahun terbit 2017, tebal buku 200 halaman, ISBN 9786022829683 jilid lengkap, ditunjuk untuk SMP dan MTS kelas 7, disusun dengan huruf Minion Pro 12. Baik, selanjutnya pembahasan. Dalam kali ini pembahasannya ada analisis kelayakan isi, analisis kelayakan penyajian, analisis kelayakan bahasa, dan analisis kegrafikan. Baik, yang pertama kita memasuki analisis kelayakan isi. Kesesuaian materi dengan KI dan KD, kelengkapan materi, wacana dituangkan dalam buku teks ini di mana mencakup ruang lingkup yang dijelaskan dalam subtopik dan subbab, yaitu dengan memotivasi dan siswa untuk belajar aktif. Kelengkapan materi yang ada dalam buku teks ini sudah memenuhi standar kompetensi, di mana terdapatnya subbab yang memenuhi standar kompetensi. Ada pula subbab yang berupa kegiatan yang ada dalam buku ini dengan memfasilitasi kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik yang sudah dirancang agar siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya ada keakuratan materi dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang pertama itu ada keakuratan konsep dan definisi. Materi yang terdapat dalam buku teks ini memiliki keakuratan dan terkonsep dalam satu buku yang tidak menimbulkan banyak definisi, sehingga tidak membuat siswa menjadi pusing dalam memahami materi yang disajikan dalam buku tersebut. Contohnya itu pada bab 1 dengan judul Belajar Mendeskripsikan. Tidak banyak definisi yang disampaikan, terdapat definisi, tetapi tidak terlalu banyak. Lalu yang kedua ada keakuratan fakta dan data. Dalam buku teks ini memiliki materi sekaligus informasi yang disajikan sesuai dengan fakta dan data
untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan siswa terhadap materi yang disampaikan. Contohnya juga terlihat pada bab 1 mengenai materi teks deskripsi pada sebuah informasi yang berjudul Pesona Pantai Senggigi. Lalu selanjutnya ada keakuratan contoh dan kasus. Contoh dan kasus yang sesuai dengan kenyataan dan efisien untuk lebih meningkatkan pemahaman peserta didik. Contohnya bisa dilihat pada bab 2 mengenai materi memahami dan mencipta cerita fantasi. Dalam bab ini, siswa diharuskan membaca suatu cerita fantasi, lalu siswa ditugaskan untuk menceritakan kembali isi cerita fantasi yang dibaca dan didengar, selanjutnya menelaah struktur dan kebahasaannya, kemudian menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur dan penggunaan bahasa. Yang keempat ada keakuratan gambar. Dalam buku teks ini memuat gambar. Contohnya itu sama seperti bab 1 mengenai teks deskripsi tentang pesona pantai Senggigi. Dalam bab ini menyajikan gambar pantai Senggigi itu sendiri. Lalu yang kelima, ada keakuratan istilah. Istilah yang terdapat dalam buku teks ini sesuai dengan yang berlaku dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia. Contohnya istilah fiksi dan fiktif. Istilah tersebut masuk ke dalam istilah yang terdapat dalam bahasa dan sastra Indonesia. Lalu yang keenam, keakuratan acuan pustaka. Pustaka yang disajikan dalam buku teks ini mengacu pada Kemdikbud, terlihat dari materi dan kurikulumnya. Buku teks ini merupakan buku teks untuk sekolah yang menggunakan Kurtilas. Baik, selanjutnya ada kemutakhiran materi. Yang pertama itu ada kesesuaian materi dengan perkembangan bahasa dan sastra. Buku teks ini sudah mengikuti perkembangan bahasa dan sastra Indonesia. Dapat dilihat dari beberapa materi yang terdapat dalam buku teks ini. Contohnya pada bab 5 mengenai mewarisi nilai luhur dan mengkreasikan puisi rakyat. Dalam bab tersebut, siswa diajak untuk membaca sebuah syair dan menelaah struktur dan aspek kebahasaan pada syair yang ada pada buku tersebut. Yang kedua ada gambar aktual. Dalam buku teks ini memuat gambar, contohnya pada bab 1 mengenai teks deskripsi tentang pesona pantai Senggigi. Dalam bab tersebut menyajikan gambar pantai itu. Dan yang ketiga ada contoh kasus aktual. Contoh dan kasus yang terdapat dalam buku teks ini sudah sesuai dengan keilmuan bahasa dan sastra Indonesia. Contohnya terdapat dalam salah satu bab, yaitu bab mengenai teks deskripsi tentang pesona pantai Senggigi. Di dalam bab tersebut menyajikan gambar pantai tersebut. Lalu, dalam analisis kelayakan isi ini, yang terakhir ada pratikum dan kewirausahaan. Yang pertama itu ada menumbuhkan semangat giat belajar. Buku teks bahasa Indonesia ini di dalamnya tidak hanya berisi tentang materi saja, tetapi berisi latihan-latihan atau tugas untuk dikerjakan siswa sebagai evaluasi serta melatih kemampuan peserta didik. Yang kedua, menumbuhkan daya saing. Latihan atau tugas yang disajikan memotivasi peserta didik untuk menghasilkan suatu nilai atau poin yang bagus. Misalnya tugas di dalam buku ini yang meminta siswanya untuk memahami nilai luhur yang terkandung dalam pantun, gurindam, syair. Membedakan pantun, syair, dan gurindam, dan mencari persamaan pantun, syair, dan gurindam. Yang terakhir ada pengayaan. Buku teks Bahasa Indonesia kelas 7 ini sangat berperan penting bagi siswa. Buku teks ini dapat memperkaya pengetahuan siswa. Dan dalam buku ini terdapat definisi bacaan, contoh soal latihan, penugasan. Materi yang disajikan sudah baik dan bermanfaat. Terlebih penugasan yang diberikan setelah materi membuat siswa mampu melatih dirinya terhadap penguasaan materi tersebut. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Siti Safira.
Pembahasan yang kedua yaitu analisis kelayakan penyajian. Terdapat teknik penyajian, pendukung penyajian, dan pelatihan pembelajaran. Yang pertama ada teknik penyajian. Dalam buku Bahasa Indonesia kelas 7 SMP garing MTS yang kami analisis, teknik penyajian sesuai dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama ada konsistensi sistematika penyajian. Konsistensi sistematika penyajian dalam buku teks ini baik mulai dari cover, pendahuluan yang berisi kata pengantar, daftar isi, dan standar isi. Kemudian bagian isi meliputi uraian materi, wacana, pelatihan atau penugasan, gambar, tabel, dan lainnya. Namun dalam buku teks ini tidak terdapat penutup, yang terdapat hanya soal-soal latihan, glosarium, indeks, daftar pustaka, serta beberapa profil yang meliputi profil penulis, profil penelaah, dan profil editor. Buku teks ini dapat memberi pengetahuan baru bagi siswa dan dapat membuat siswa memahami materi secara mudah karena antara uraian, pelatihan, dan contoh saling berkaitan dan setiap uraian materi selalu ada soal latihan terkait materi yang telah diuraikan. Yang kedua ada ketentuan konsep. Uraian, contoh, dan latihan dalam buku teks ini saling berurutan mulai dari pembahasan mengenai materi tersebut, contoh mengenai materi dan latihan mengenai materi yang telah diuraikan. Selain itu, ketika siswa sudah mengerti mengenai materi tersebut, siswa diberikan contoh mengenai materi pembelajaran, dan yang terakhir, siswa diberikan tugas sesuai dengan apa yang sudah mereka amati pada materi dalam buku tersebut. Yang ketiga ada keseimbangan antar bab. Urutan topik atau materi sesuai dengan KD yang telah ditentukan. Contohnya terdapat pada bab 1, menentukan unsur-unsur berita, meringkas dan menyimpulkan berita, menemukan struktur dan kaidah berita, dan menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Next. Yang kedua ada pendukung penyajian. Dalam pendukung penyajian terdapat bagian pendahuluan dan bagian isi. Bagian pendahuluan terdapat kata pengantar dan daftar isi. Dalam bagian ini terdapat pendahuluan, rujukan, rangkuman, dan pelatihan. Bagian pendahuluan. Kata pengantar dalam buku teks ini mengandung tujuan dari penulisan buku, konsep utama buku, dan mengenai konsep teoritis yang mendasari kurikulum 2013. Dalam kata pengantar yang terdapat dalam buku teks ini, tidak terdapat ucapan terima kasih dan tidak ada harapan. Daftar isi buku teks ini memiliki daftar isi yang bertujuan agar pembaca mudah mencari materi yang akan dipelajarinya oleh siswa. Yang B ada bagian isi. Pada pendahuluan terdapat pengantar pada awal buku berisi tujuan yang diharapkan, yaitu tercapainya kompetensi. Lalu ada rujukan, terdapat teks, tabel, dan gambar memiliki judul dan rujukan atau sumber. Lalu rangkuman, di dalam buku teks Bahasa Indonesia edisi revisi 2017 untuk SMP kelas 7 tidak terdapat rangkuman karena sudah menggunakan kurikulum 2013 di mana siswa merangkum materi sendiri. Lalu pelatihan, buku teks ini memiliki tugas-tugas latihan yang sesuai dengan dalam tersebut. Tugas-tugas tersebut membuat siswa lebih mengolah kemampuan diri dan membuatnya dapat menerapkan ilmu yang sudah siswa dapatkan pada materi yang sudah mereka pelajari. Yang ketiga ada pelatihan pembelajaran. Ada keterpusatan pada peserta didik. Penyajian materi yang kreatif dan tidak berbelit-belit dapat merangsang siswa untuk memahami materi yang ada dalam buku teks ini dan mendorong siswa terarah dalam melakukan sesuatu. Misalnya terdapat materi pada bab 6 yang mengidentifikasikan informasi tentang fabel atau legenda daerah setempat. Dalam hal itu, siswa akan mencari informasi fabel atau legenda daerah setempat dan menceritakan kembali isi dari fabel atau legenda daerah setempat tersebut. Kegiatan ini akan merangsang siswa untuk menjadi lebih aktif. Yang B ada merangsang metakognisi peserta didik. Penyajian materi dalam buku teks ini dapat mengembangkan motivasi siswa untuk berpikir kreatif. Contohnya seperti saat mengidentifikasi ciri objek, tujuan, dan isi tes deskripsi dari beberapa teks deskripsi yang disajikan pada bab 1. Yang C, merangsang daya imajinasi, kreasi, dan berpikir kritis.
Penyajian materi dalam buku teks ini sangat bervariatif, yang membuat siswa tidak merasa bosan ketika mempelajari materi yang terdapat dalam buku teks ini. Pada bab 2 mengenai memahami dan menciptakan cerita fantasi. Siswa diajak untuk menyajikan cerita fantasi, yaitu menulis cerita fantasi. Adapun langkah-langkahnya yaitu merencanakan, mengembangkan produk, memberi judul yang menarik, menelaah untuk merevisi, dan mempublikasikan. Disitulah siswa dituntut untuk berimajinasi dan berkreasi agar apa yang mereka buat menjadi menarik dan dapat berpikir kritis mengenai penugasan tersebut. Pembahasan ketiga ada analisis kelayakan bahasa. Next aja, Kori. Yang pertama ada lugas. Dalam buku Bahasa Indonesia edisi revisi 2017 SMP kelas 7 yang kami telah, koherensi dan keruntutan alur pikir sebagai berikut. Yang A ada ketetapan struktur kalimat. Dalam buku Bahasa Indonesia tersebut, kalimat yang digunakan sangat terstruktur. Tepat dalam menyusun kosakata, kalimat yang digunakan merupakan kalimat sederhana yang sifatnya komunikatif, kalimat mudah dipahami dan dimengerti, dan tentunya kalimat sesuai dengan pola atau tata bahasa Indonesia. Yang B ada keefektifan kalimat. Kalimat yang digunakan pada buku Bahasa Indonesia tersebut lebih banyak menggunakan kalimat yang sederhana, efektif sehingga mudah dipahami, tidak banyak bertele-tele atau mengalihkan pembahasannya pada pembahasan lain to the point. Yang C ada kebakuan istilah. Istilah atau bahasa yang digunakan pada buku paket Bahasa Indonesia edisi revisi 2017 SMP kelas 7 ini sesuai dengan KBBI dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Bahasa yang digunakan bahasa baku, namun kosakata yang sederhana membuatnya sangat mudah untuk dimengerti. Kemudian istilah-istilah kata penting dicetak tebal. Ketika ada kependekan atau singkatan, itu menggunakan huruf kapital, contohnya pada kata SMP. Dan ketika ada pernyataan langsung pada buku Bahasa Indonesia tersebut menggunakan tanda tanya di akhir kalimat. Yang kedua ada komunikatif. Pada buku Bahasa Indonesia edisi revisi 2017 SMP kelas 7 ini, bahasa yang digunakannya pun sangat komunikatif, jelas, menarik, langsung kepada intinya, lebih pada bersifat mengajak pembaca. Sifatnya seperti kita itu membaca, namun seolah-olah kita diajak berbicara. Membaca, tapi rasanya seperti buku itu berbicara. Kemudian pada pembahasan materi, buku tersebut penjelasannya lebih mengarahkan pada realitas kehidupan sehari-hari dengan memberikan contoh-contoh materi yang sering kita jumpai di lingkungan sosial. Contohnya pada bab 3, yaitu pada materi tentang mewariskan budaya melalui teks prosedur, bisa dilihat dari teks prosedur cara memainkan angklung. Pada buku tersebut, bahasanya tidak terlalu menggunakan bahasa yang berat untuk dicerna oleh peserta didik, lebih sederhana, fleksibel, dan efisien. Selanjutnya. Yang ketiga ada diagnosis dan interaktif. Yang A ada kemampuan memotivasi peserta didik. Seperti ketahui, seringkali buku itu artinya terlalu besar dan sulit untuk dapat dimengerti. Namun pada buku ini sangat cocok untuk mendorong didik membaca. Seperti telah dibahas sebelumnya, bahwa buku ini sangat komunikatif. Jadi ketika saya bawa, jadi Anda tidak akan cepat bosan. Ditambah dengan buku ini yang sangat menarik, pembahasan tidak lagi dijabarkan sedemikian rupa, tetapi di buku ini pembahasan materi yang penting dibuat dengan poin-poin kerangka yang menarik dan warna-warni, bisa dilihat pada contoh di PowerPoint. Yang kedua ada mendorong berpikir mandiri. Di dalam buku tersebut, setiap pembahasan hadir dengan tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Bukan lagi tugas yang berisikan soal-soal yang jawabannya tergantung pada pendapat dan teori buku, melainkan jawabannya adalah atau pandangan kritis peserta didik dalam mengeluarkan gagasan dan pikiran. Contohnya bisa dilihat juga di PowerPoint. Selanjutnya. Yang keempat ada kesesuaian dengan peserta didik. Poin A, kesesuaian dengan tingkat perkembangan intelektual peserta didik. Seperti yang kita ketahui, bahwa dalam
Indonesia ini dianjurkan untuk siswa kelas 7. Pada jenjang ini, siswa masuk pada masa di mana individu berada pada tahap pubertas yang cenderung lebih kritis. Rasa ingin tahu yang berlebih dan cepat bosan terhadap sesuatu yang dianggap mereka itu membosankan. Namun pada buku ini, selain daripada bahasa yang digunakan komunikatif, siswa diajak mengobrol oleh buku, juga buku ini hadir dengan variasi yang menurut kami itu sangat menarik dan menyenangkan. Sebagian contoh materi menggunakan gambar yang edukatif terdapat pada bab yang ada juga di PPT. Next. B. Kesesuaian dengan tingkat perkembangan sosial emosional peserta didik. Di dalam buku Bahasa Indonesia edisi revisi 2017 SMP kelas 7 ini memang penyajian bahasa, materi, contoh, dan tugasnya sesuai dengan perkembangan kematangan sosial emosional peserta didik. Di dalam buku tersebut banyak terdapat ilustrasi-ilustrasi yang menggambarkan bagaimana fenomena yang terjadi di lingkungan lokal maupun global sebagai bentuk manifestasi kehidupan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Kori. Baik, yang selanjutnya ada kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang pertama, ketetapan bahasa. Penulis sepertinya memang apik dalam menulis dan menempatkan bahasa sesuai dengan kaidah kebahasaan bahasa Indonesia atau PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Lalu selanjutnya ketetapan ejaan. Dalam buku Bahasa Indonesia edisi revisi 2017 SMP kelas 7 ini, ejaannya mengacu pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya penggunaan istilah, simbol, dan ikon. Pada penggunaan istilah pun pada buku Bahasa Indonesia edisi revisi 2017 SMP kelas 7 dengan kaidah bahasa Indonesia seperti pada istilah asing yang dimiringkan. Selanjutnya yaitu analisis kegrafikan. Dalam analisis kegrafikan di sini terdapat poin ukuran buku. Pada buku paket sekolah yang dipergunakan, ukuran yang dipergunakan sesuai dengan standar ISO, yaitu standar kertas seri B. Pada buku paket Bahasa Indonesia SMP kelas 7 edisi revisi 2017 juga menggunakan ukuran kertas sesuai dengan standar ISO, yaitu B5. Kemudian desain kulit buku. Jilid buku paket Bahasa Indonesia untuk SMP atau MTS kelas 7 edisi revisi 2017 didominasi oleh warna biru. Pemilihan warna yang digunakan untuk jilid buku terlihat segar dipandang mata. Warna biru muda pada bagian atas jilid buku dipadukan dengan warna putih serta tampilan gambar bendera negara Indonesia. Kontrasnya tidak membuat mata sakit karena perpaduan warnanya yang seimbang. Selanjutnya, tipografi kulit buku. Ukuran huruf untuk judul buku lebih besar dibandingkan dengan ukuran huruf-huruf pada tulisan lain yang ada pada jilid buku. Judul buku yang ditulis dengan judul Bahasa Indonesia dengan tulisan warna hitam. Warna hitam tersebut sangat kontras dengan warna kulit yang berwarna putih, sehingga judul buku tersebut nampak semakin jelas. Pemilihan huruf pada jilid buku tidak terlalu menggunakan banyak jenis huruf. Yang membedakannya adalah ukuran huruf dari tulisan-tulisan pada jilid buku tersebut. Ada yang lebih besar, ada juga yang lebih kecil dibandingkan dengan tulisan huruf yang lain. Tetapi perbedaan
ukuran tersebut terlihat sesuai satu sama lainnya. Selain itu, tidak ada penggunaan huruf hias pada jilid buku tersebut, sehingga tulisan lebih mudah untuk dibaca. Selanjutnya, yaitu ilustrasi kulit buku. Ada beberapa ilustrasi yang ada pada jilid buku paket tersebut, yaitu bendera merah putih, buku yang sedang terbuka, serta ilustrasi gambar tangan yang sedang menulis secari kertas. Ilustrasi-ilustrasi tersebut memiliki makna tersendiri dalam pemilihannya untuk dijadikan gambar pada jilid buku. Bendera merah putih tentu saja menunjukkan bendera negara kita, yaitu negara Indonesia. Kemudian untuk ilustrasi gambar buku yang terbuka serta ilustrasi gambar tangan yang sedang menulis di secari kertas tentu mempunyai makna juga. Buku yang terbuka seolah memberi gambaran seseorang yang sedang membuka halaman buku untuk dibaca. Lalu ilustrasi tangan yang sedang menulis secari kertas seolah menggambarkan seseorang yang sedang membuat sebuah karya tulis. Baik, selanjutnya desain isi buku. Penempatan unsur tata letak penulisan pada buku paket bahasa Indonesia untuk SMP garing MTS kelas 7 edisi revisi 2017 terbilang konsisten. Dimulai dari pengantar, daftar isi, penulisan, bab, subbab, dan lain-lain. Begitu juga dengan penomoran halaman pada buku paket tersebut. Untuk penulisan bab ditulis di samping kiri atas kertas dengan tulisan warna hitam. Lalu judul bab ditulis dengan tulisan warna hitam dengan posisinya ada di tengah. Setelah judul bab, ada gambar yang mewakili dari pembahasan pada bab tersebut, dimulai dari bab pertama hingga bab terakhir. Konsisten menggunakan gambar sesuai dengan pembahasannya. Selain itu, penulisannya pun konsisten dari bab pertama hingga bab terakhir. Selain itu juga, pemetaan antar paragraf satu dengan paragraf lainnya konsisten, sehingga pemahaman siswa tidak terpecah karena penulisan yang konsisten. Selanjutnya ada tipografi isi buku. Buku tersebut tidak banyak menggunakan banyak jenis huruf. Jenis huruf yang digunakan dari awal sampai akhir buku merupakan satu jenis huruf yang sama. Hal itu membuat siswa akan lebih mudah memahami tulisan pada buku tersebut. Karena jenis huruf yang dipilih bukanlah jenis huruf hias, yang justru akan mengurangi keterbacaan teks. Penggunaan variasi bold, italic, all capital, small capital tidak digunakan secara berlebihan. Bold atau all capital digunakan pada judul bab ataupun judul dari bahasan-bahasan materi. Italic biasa digunakan pada serapan bahasa asing. Ada beberapa huruf yang berbeda warna. Untuk huruf pada pembahasan berwarna hitam, judul bab berwarna hijau, untuk latihan-latihan berwarna biru. Perbedaan warna tidak mengganggu tingkat pemahaman. Justru dengan variasi warna yang digunakan menambah nilai keindahan pada buku tersebut, sehingga tidak terlihat lebih berwarna dan juga tidak monoton. Selanjutnya ada ilustrasi isi. Pada buku ini isinya sangat sesuai dengan siswa SMP kelas 7, karena tidak hanya sekadar bacaan ataupun tulisan biasa, tetapi disertai dengan ilustrasi-ilustrasi atau gambar, sehingga pembahasan tidak membosankan. Tidak hanya sekadar gambar, akan tetapi ada beberapa tabel dan kolom yang berguna untuk mempermudah pemahaman siswa. Ilustrasi-ilustrasi pada buku ini pun berwarna, yang sangat cocok untuk siswa SMP kelas 7. Ilustrasi-ilustrasi ataupun gambar dapat membuat siswa tidak jenuh dengan pembahasan materi pembelajaran bahasa Indonesia pada buku itu. Ukuran ilustrasi pada gambar pada buku ini tidak terlalu menonjol, tetapi tetap terlihat proporsional. Dilihat berdasarkan letaknya, ilustrasi dan gambar-gambar yang ada pun merupakan daya tarik sekaligus nilai lebih pada buku ini, karena buku tidak terlihat monoton.
Kemudian kualitas penjilidan. Ukuran buku Bahasa Indonesia SMP garing MTS kelas 7 penerbit Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ialah 306 halaman. Ilus 25 cm. Menurut kami sudah sesuai dengan materi yang ada pada buku tersebut dan bisa dikatakan sesuai dengan standar yang sudah ditentukan oleh pemerintah serta standar ISO. Baik, kesimpulan dari presentasi kami ialah berdasarkan hasil pembahasan analisis buku Bahasa Indonesia untuk SMP garing MTS kelas 7, kurikulum 2013, edisi revisi 2017, peneliti menyimpulkan sebagai berikut. Kelayakan isi buku Bahasa Indonesia untuk SMP garing MTS kelas 7 ditinjau dari kesesuaian materi dan dengan KI dan KD, keakuratan materi, kemutakhiran materi, dan praktikum kewirausahaan dapat dikategorikan sudah sesuai dengan kurikulum 2013. Selanjutnya, kelayakan penyajian buku teks Bahasa Indonesia untuk SMP garing MTS kelas 7 ditinjau dari teknik penyajian, pendukung penyajian, dan pelatihan pembelajaran sudah cukup baik dan dapat digunakan dalam pembelajaran. Selanjutnya, kelayakan bahasa buku teks Bahasa Indonesia untuk SMP garing MTS kelas 7 ditinjau dari lugas, komunikatif, diagnosis, dan interaktif sesuai dengan kesesuaian dengan kaidah kebahasaan dapat dikategorikan sudah baik dan sesuai dengan kaidah kebahasaan Indonesia dan mudah untuk dimengerti. Selanjutnya, kelayakan kegrafikan buku teks Bahasa Indonesia untuk SMP garing MTS kelas 7 ditinjau dari ukuran buku, desain kulit buku, tipografi kulit buku, ilustrasi kulit buku, desain isi buku, tipografi isi buku, ilustrasi isi buku, kualitas penjilidan dapat dikategorikan sudah sesuai dengan mata pembelajaran dan membantu siswa untuk memahami soal-soal melalui ilustrasi yang gambar yang disajikan. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.